Pemirsa, satu jenazah narapidana korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang telah teridentifikasi oleh tim DVI RS Polri diserahkan kepada keluarga pada Jumat pagi. Jenazah diserahkan oleh perwakilan Kemenkumham kepada keluarga di instalasi kamar jenazah RS Polri. Korban bernama Rudi berhasil diidentifikasi oleh tim DVI berdasarkan kecocokan sidik jari dan juga rekam medis. Sidik jari korban identik dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara itu, tim DVI masih terus melakukan proses identifikasi 40 korban lainnya. Kami ikut berbelasungkawa, berduka cita atas musibah ini. Dan saya terima kasih dari tim DVI yang telah dapat mengidentifikasi satu orang dari 41 jenazah. Mudah-mudahan hari ini akan keluar lagi. Kita doakan semakin cepat semakin baik sehingga keluarga pun tidak menunggu terlalu lama. Kepada keluarga dari kementerian, kami juga telah memberikan sekedar uang duka kepada keluarga dan memfasilitasi dari penerima jenazah ini sampai pemakaman. Semoga semua berjalan baik dan 40 jenazah yang lainnya dapat segera teridentifikasi dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten menyerahkan jenazah narapidana kepada pihak keluarga di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Ada 3 jenazah narapidana yang meninggal dunia di dalam perawatan akibat luka bakar di atas 90%, yaitu almarhum Timothy Jaya, Adam Maulana, dan Hadianto. Salah seorang perwakilan mengaku ikhlas atas kejadian yang menimpa keluarganya. Pihak keluarga meminta untuk saling mendoakan dan tidak saling menyalahkan atas musibah kebakaran tersebut. Saya mengucapkan berduka cita untuk seluruh korban. Kita doa sama-sama semoga yang terbaik. Di kesempatan kali ini saya mengucapkan lebih baik kita tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk menteri atau pemerintahan. Saya menilai ini sebuah kecelakaan, kita musibah yang semuanya tidak ada yang menginginkannya. Sudah menjalani tahanan berapa lama? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita doa bersama-sama untuk baik keluarga korban ataupun yang masih dirawat. Dari keluarga ikhlas ya? Terima kasih ya. Keluarga ikhlas ya? Cukup ya. Dari keluarga ikhlas ya? Berapa santunannya? Ikhlas. 7 warga binaan korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang dengan luka bakar 50 hingga 80%. RSUD terus berkoordinasi dengan pihak lapas dan aparat keamanan guna memastikan kondisi dan keamanan para pasien yang masih menjadi warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang. Untuk memudahkan proses penanganan dan keamanan, kini warga binaan yang luka bakarnya disatukan di ruang HCU rumah sakit terus memberikan perawatan intensif sambil menunggu waktu operasi bedah yang dilakukan secara bergantian. Untuk memperbaharui informasi mengenai proses identifikasi korban dan perawatan korban kebakaran Lapas Tangerang, kita bergabung dengan Akir Nasution di RS Polri dan Rusdi Muslim di RSUD Kabupaten Tangerang. Kita ke RS Polri, ada Akir Nasution di sana. Bagaimana dengan proses identifikasi di sana, Akir? Ya, Yaumi, tentu proses identifikasi dari 40 yang masih tersisa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terus dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Polri, dan sampai dengan saat ini pihak keluarga juga masih berdatangan
ke posko antemortem ini untuk melengkapi sejumlah dokumen ataupun pengambilan sampel DNA yang mana nanti data-data tersebut baik data primer dan sekunder inilah yang akan dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui ataupun melakukan proses identifikasi dari 40 jenazah yang tersisa ya ataupun yang masih belum teridentifikasi ini. Sementara satu atas nama Rudy bin Ong Eng Chue tadi pagi sekitar pukul 10 sudah diserahkan oleh pihak RS Polri, Kemenkumham dan juga Dirjen Dukcapil kepada pihak keluarga. Tadi memang proses penyerahan jenazah tersebut dalam suasana duka dan haru, dan keterangan disampaikan oleh pihak Kemenkumham tadi mengatakan bahwa turut berbelasungkawa atas peristiwa ini, dan juga dari Kemenkumham sendiri ini memfasilitasi proses penyerahan dan juga pemakaman dari seluruh jenazah yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Kemudian juga dari pihak Kemenkumham juga memberikan uang santunan seperti itu. Tadi rinciannya adalah 6 juta untuk uang pemakaman dan 30 juta berupa santunan yang diserahkan kepada perwakilan dari pihak keluarga dari 41 korban ini. Sementara itu dari perwakilan keluarga tadi mengatakan ataupun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas proses identifikasi dari keluarga mereka ini, dan pihak keluarga langsung setelah proses serah terima langsung membawa jenazah ke rumah duka di kawasan Karawaci, Jawa Barat. Sementara itu memang dari data yang disampaikan oleh pihak RS Polri kemarin sudah ada sekitar 20 jenazah yang diperiksa oleh tim DVI Mabes Polri. Kita harapkan pada siang hari ini dalam konferensi pers yang nanti akan dijelaskan ataupun disampaikan oleh pihak RS Polri ada kemajuan ataupun ada penambahan identifikasi dari 40 jenazah yang tersisa ini. Proses pengumpulan data-data ataupun antemortem dari keluarga korban ini juga terus dilakukan. Kemarin sudah ada 35 keluarga yang melapor. Kita harapkan hari ini keluarga yang belum melapor ini sudah datang ataupun sudah sepenuhnya datang ke posko antemortem ini, karena data ini memang perlu untuk nanti dijadikan data pembanding. Selain itu juga pihak DVI sudah memegang 31 sampel DNA. Ini merupakan data primer yang sangat juga perlu untuk menjadi bahan untuk proses rekonsiliasi setelah nanti disandingkan posko ataupun antemortem dan juga postmortem dari keluarga maupun korban lapas kelas 1 Tangerang ini. Kita harapkan siang ini ada penambahan jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi, Yomi. Demikian. Terima kasih. Akhir dari RS Polri, kita menuju ke Rusdi Muslim di RSUD Kabupaten Tangerang. Bagaimana dengan perawatan warga binaan di sana yang menjadi korban kebakaran, Rusdi? Ya, Naomi, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari RSUD Kabupaten Tangerang, di mana pasca terjadinya kebakaran memang masih ada 7 warga binaan yang dilakukan perawatan intensif di rumah sakit ini. Namun sejauh itu memang para warga binaan yang 7 orang ini masih disatukan di ruang di ruang ICU, karena selain untuk memberikan keamanan serta mengawasi secara kondisi terkini, karena sejauh ini memang masih ada 2 pasien yang mengalami masa atau kondisi luka berat terbakar hingga mencapai 80%. Namun begitu tadi ada 1 pasien warga binaan yang selesai melakukan operasi, yaitu di Tommy Jaya. Namun sejauh ini dapat saya pastikan, Naomi dan pemirsa, memang warga binaan yang berada di Lapas Kelas 1 Tangerang untuk saat ini mereka ditempatkan di satu ruangan, yaitu di ruangan ICU. Hal ini guna untuk memastikan kondisi, memantau kondisi fisik serta kondisi keamanan yang berada di rumah sakit. Untuk dapat dipahami, Naomi, memang kemarin sempat RSUD Kabupaten Tangerang ini dikunjungi oleh Kementerian Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yaitu menjenguk para pasien warga binaan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Namun begitu, Yasona juga menyempatkan untuk memberikan atau menyerah terimakan jenazah yang ada 3 jenazah pasien terbakar yang kondisinya terus memburuk dan akhirnya meninggal, diserahkan ke pihak keluarga. Dan pihak Yasona juga sempat memberikan santunan kepada pihak keluarga maupun kepada pasien yang masih dirawat di RSUD Kota Tangerang. Demikian, Om. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan dari RSUD Kabupaten Tangerang, dan sebelumnya Akhir Nasution dari RS Polri. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang.